Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini ISG ditutup naik 0,47% ke angka 6.656. Selain video ini, kami juga akan mengupload satu video lagi pada jam 8 malam nanti yang akan membahas saham EMTK yang hari ini masih bergerak naik. Dan di video ini saya coba menganalisa satu saham yang mulai masuk ke bisnis fintech dan beberapa saham yang hari ini masih bergerak naik. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau request saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost pada Selasa dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa adalah saham XL. XL hari ini ditutup bertahan di harga 3.080. Bisa kita lihat di grafik, dalam 2 minggu terakhir ini XL mulai bergerak sideways. Dan terlihat masih kesulitan untuk naik menembus resisten di harga 3.200. Sedangkan untuk support bisa kita lihat saat ini masih di harga 3.000. Sedangkan support di MA50 saat ini berada di sekitar harga 2.910. Dan di artikel berita yang baru keluar kemarin bisa kita baca bahwa induk perusahaan XL sudah mulai masuk ke bisnis fintech di Indonesia melalui perusahaan Boost Holding. Jadi Boost Holding memperluas operasional di Indonesia dengan membeli 68% saham PT Creative Mobile Venture pada bulan Mei kemarin. Dan perusahaannya sudah mengoperasikan bisnisnya di bawah merek Kimo dan sudah ada izin dari OJK. Jadi Boost ini merupakan anak perusahaan dari Axiata Digital yang bergerak di sektor fintech. Jadi ini bukan cuma rumor tapi sudah ada akuisisinya. Jadi jika kita lihat, Indonesia merupakan pasar yang penting bagi Boost. Dan dari CEO Axiatanya menyatakan bahwa layanan keuangan digital memiliki prospek yang menjanjikan di masa depan. Jadi akuisisi ini semakin memperkuat ambisi kami untuk menyediakan layanan keuangan digital regional. Selain akuisisi ini memang masih ada rumor rencana merger XL dan Friend. Tapi ingat ini masih rumor. Jadi dari data yang kita dapat atau berita yang kita dapat, walaupun ini sentimen positif, secara grafik bisa kita lihat XL masih bergerak sideways. Dan candle beberapa hari terakhir ini menurut saya masih kurang bagus. Dan untuk garis MACD pun bisa kita lihat saat ini sudah mulai mengarah ke bawah. Dan dari data broker summary jika kita lihat, perdagangan hari ini walaupun tidak ada kenaikan maupun penurunan, terlihat ada distribusi. Dan asing pun dalam 2 minggu terakhir ini terus keluar dengan jumlah yang sangat besar pada saham XL. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat XL masih ada potensi untuk turun mengetes harga 3.000. Apabila harga 3.000 gagal menahan penurunan dari saham ini, XL masih ada potensi untuk turun mengetes garis MA50 yang saat ini berada di sekitar harga 2.910. Jadi untuk teman-teman yang ingin membeli saham XL, sebaiknya tunggu di daerah support. Jadi bisa tunggu di sekitar harga 3.000, apabila berhasil rebound baru teman-teman ikutan entry dengan target take profit di sekitar harga 3.200 yang merupakan resistennya. Nah apabila ternyata harga 3.000 terlewati, tunggu lagi di garis MA50 untuk entry. Jadi saat ini karena masih sideways dan berada di tengah-tengah support dan resisten, walaupun ada sentimen positif ini, selama masih ada distribusi dan candle juga menurut saya masih kurang bagus, hati-hati masih ada potensi akan terjadi penurunan. Jadi lebih aman adalah tunggu di daerah support, apabila berhasil rebound baru teman-teman entry untuk lebih amannya. Selanjutnya saya akan menganalisa saham Kalbe. Kalbe hari ini naik 5% lebih ke harga 1.540. Dan bisa kita lihat di grafik, secara tren saat ini Kalbe masih bergerak uptrend. Dan hari ini Kalbe berhasil naik di atas resisten harga 1.500 dan sempat naik menyentuh target analisa di video sebelumnya di harga 1.600. Tapi ingat, ini belum terkonfirmasi break dari harga 1.500. Jadi walaupun candle lumayan solid, tapi shadow juga lumayan panjang. Dan candle masih berada tepat atau berada dalam resisten di harga 1.500. Tapi untuk teman-teman sudah berhasil membeli di sekitar harga 1.450 sampai harga 1.400, saat ini Kalbe masih sangat layak untuk di hold. Dan kenaikan tinggi hari ini memang karena laporan keuangan kuartal 3 Kalbe ternyata masih bagus. Ini merupakan sentimen positif yang membuat Kalbe hari ini juga mulai bergerak naik kembali.
Dan untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini juga masih mengarah ke atas. Dan dari data broker summary jika kita lihat kenaikan 5% ini pun masih disertai adanya akumulasi. Dan asing hari ini masih masuk dengan jumlah yang lumayan besar. Dan 2 minggu terakhir ini bisa kita lihat asing terus masuk melakukan akumulasi pada saham Kalbe. Ini yang membuat harga Kalbe 2 minggu terakhir ini pun masih terus bergerak naik. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat Kalbe minggu ini masih ada potensi untuk naik kembali mengetes harga 1.600. Apabila masih gagal break, hati-hati, Kalbe ada potensi untuk turun kembali menuju harga 1.500 sampai 1.450. Jadi selama masih gagal break dari resisten, Kalbe ada potensi untuk bergerak sideways sementara. Tapi untuk teman-teman yang memang ingin hold untuk tren lebih lama, saat ini Kalbe masih sangat layak untuk di hold selama masih bertahan di atas garis EMA 150. Sedangkan untuk teman-teman yang saat ini baru mau entry, saran saya sebaiknya tunggu kembali di sekitar harga 1.500. Apabila Kalbe turun mendekati atau menyentuh harga 1.500 masih bisa bertahan dan rebound, teman-teman baru ikutan entry. Jadi jangan memaksa untuk mengejar harga saham yang sudah mulai bergerak naik. Berikutnya saya akan menganalisa saham IRA. IRA hari ini juga naik 4% lebih ke harga 1.840. Jadi memang hari ini saham-saham farmasi memang mulai bergerak naik. Dan IRA jika kita lihat hari ini naik terbentuk gap up dan sebelumnya sempat turun di bawah garis EMA 50 dan 150. Jadi 2 minggu yang lalu sempat turun lumayan dalam saat menyentuh harga 1.700. IRA berhasil rebound dan saat ini naik kembali di atas garis EMA 50 dan 150. Jadi saat ini garis EMA 50 dan 150 kembali menjadi supportnya. Untuk garis EMA 50 saat ini berada tepat di harga 1.800, sedangkan garis EMA 150 di sekitar harga 1.770. Tapi jika kita lihat candle hari ini untuk IRA kurang bagus karena candle shadow ke atas lumayan panjang dan terlihat masih gagal naik melewati resisten di harga 1.900. Bisa kita lihat selama hampir 3 minggu atau 1 bulan terakhir ini IRA berusaha untuk naik di atas harga 1.900 selalu gagal break dan mulai bergerak turun kembali ke daerah supportnya. Dan dari garis MACD pun bisa kita lihat sebelumnya bergerak turun, saat ini mulai mengarah ke atas. Dan dari data broker summary jika kita lihat kenaikan 4% ini masih disertai akumulasi. Tapi asing selama 2 minggu terakhir ini terlihat masih terus melakukan distribusi pada saham ini. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat IRA masih ada potensi untuk naik mencoba break resisten di harga 1.900. Jadi untuk teman-teman hari ini belum sempat take profit pada saham IRA, minggu ini bisa pertimbangkan untuk take profit apabila terlihat masih kesulitan untuk naik di atas harga 1.900. Atau memang pingin hold terus selama masih bertahan di atas garis EMA 150 juga masih oke. Tapi apabila ternyata turun kembali di bawah garis EMA 150, hati-hati, IRA trennya akan mulai jelek kembali. Jadi saat ini selama masih gagal break dari harga 1.900 tapi bertahan di atas garis EMA 150, minimal IRA masih akan bergerak sideways. Tapi harus hati-hati karena kenaikan tinggi hari ini tidak disertai adanya akumulasi dalam jumlah besar. Jadi bisa saja kenaikan ini hanya kenaikan sementara karena memang hari ini laporan keuangan kuartal 3 IRA juga lumayan bagus. Ini yang membuat IRA hari ini juga dibuat naik kembali. Saham terakhir akan saya analisa adalah saham ERA. ERA hari ini naik 0,81% ke harga 620. Dan bisa kita lihat di grafik, saat ini ERA masih bergerak sideways. Sebelumnya ERA memang sempat naik lumayan tinggi setelah keluar sentimen positif pada saham ini. Pada saat keluar berita itu, ERA sempat naik di atas resisten harga 650. Tapi selalu saya jelaskan selama candle masih berada dalam garis resisten itu belum terkonfirmasi break. Dan keesokan harinya ERA mulai bergerak turun kembali dan sempat mendekati support di EMA 50 yang saat ini berada di sekitar harga 610. Sedangkan untuk support EMA 150 saat ini berada di harga 585. Jadi saat ini ERA masih bergerak sideways. Dan hari ini walaupun terdapat candle hijau, bisa kita lihat hari ini juga terbentuk shadow ke atas yang lumayan panjang. Yang selalu saya jelaskan ini kurang bagus menurut saya. Dan untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini juga masih bergerak sideways. Dan dari data broker summary jika kita lihat kenaikan hari ini masih disertai akumulasi. Dan asing hari ini terlihat melakukan sedikit akumulasi.
Jadi dari data yang kita dapat, karena saat ini era berada dekat dengan garis EMA 50 dan candle hari ini kurang bagus, walaupun masih ada potensi untuk rebound dari garis EMA 50, teman-teman harus hati-hati, bisa saja kenaikan era hanya akan berlangsung sementara. Jadi untuk lebih amannya, apabila teman-teman ingin membeli saham era, sabar tunggu di sekitar garis EMA 50 atau tunggu di sekitar range harga 600 sampai 610. Apabila mendapatkan di sekitar harga itu dan era berhasil rebound, teman-teman baru ikutan entry dengan target take profit di sekitar harga 635 sampai 650 apabila terlihat masih gagal break atau gagal naik setelah menyentuh target harga ini. Karena selama gagal break dari harga 650, era masih akan bergerak sideways dan masih ada potensi untuk turun kembali mengetes garis EMA 50. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.